Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susmita, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 22 Palembang dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai sharing pemahaman dan penerapan budaya positif dan juga membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di SD Negeri 22 Palembang. Latar belakang pembentukan budaya positif sangat penting untuk membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Keyakinan kelas menjadi hal penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas harus dibuat dan disepakati bersama-sama siswa sehingga tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya dan diharapkan dapat menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri setiap anak. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya mengenai keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuh kembangkan budaya positif. Ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik murid melalui keyakinan kelas. Keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan konsisten. Dan juga sebagai acuan nilai kebajikan yang akan dicapai. Berikut ini adalah sharing pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 22 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk sharing pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di sekolah kita SD Negeri 22 Palembang. Ya, oleh saya Susmita calon guru penggerak. Nah, sebelumnya saya mengucapkan salam semangat untuk guru-guru hebat. Mari kita bersama-sama saling berbagi, berkolaborasi, dan saling mendukung serta saling membangun keyakinan untuk mewujudkan sisi positif di lingkungan kita. Ya, ini kita ada semua di sini ya. Selanjutnya, sebelum mulai karena ini posisinya udah siang, udah lapar mungkin, jadi kita isi baterai dulu. Ya, jadi kita energizer namanya. Silakan berdiri sebentar dari tempat kursinya. Berdiri biar tidak ngantuk. Sekarang mari kita kupalkan tangan ke depan. Bentar, sebentar. Kita bayangkan di depan mata kita ini ada tulisan capek. Ada capek? Nah, sekarang silakan satu. Tarik tangan kuat-kuat, lempar ke sambil ngomong, pergilah jauh-jauh. Lagi. Sekarang di depan kita ada ngantuk. Tangkep. Tarik ke belakang, lempar ke. Pergilah jauh-jauh. Tak apa-apa. Mbak, nak kejingan itunya tak apa-apa, nak kejingan tulisannya. Semoga tidak ngantuk ya, karena akan lumayan cukup panjang. Jadi saya izin waktunya. Kemudian di sini tadi kita sudah energizer sedikit. Di sini saya meminta kita bersama-sama ya, karena sharing berbagi. Jadi kita belajar bersama-sama, berbagi, berkolaborasi. Ya, itu sebenarnya ada yel-yelnya. Kalau saya bilang guru hebat SD Negeri 22 Palembang, belajar, berbagi, berkolaborasi. Yes. Ya, jangan aku. Ya, makanya kan ya. Itu ada ini. Tulisannya ada. Nanti kan ada. Ya, belajar, berbagi, berkolaborasi. Yes. Kita coba ya. Guru
diperbaiki dan sebagainya. Dan yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, karena konsep dulu sama sekarang udah berbeda. Seperti yang tadi Pak Habib bilang, dulu mungkin siswa-siswa boleh nggak naik gitu ya, sekarang harus naik. Tapi kita sebagai guru agak bingung juga kan ketika dia sudah berada di berikutnya. Kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah di sini banyak hal-hal baru menurut saya ya, poin-poin baru. Saya lanjutkan di bagian pertama, paradigma dengan paradigma baru, belajar dengan paradigma baru. Kita perhatikan di sebelah sini, kalau yang sudah sering ikut pelatihan kurikulum Merdeka pastinya tidak asing ya. Ini tentang profil pelajar Pancasila. Ya, nah jadi kenapa di sini pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu berbeda. Misal di kelas saya ada hari, cara belajarnya berbeda tentu dengan anak yang lain dan lain sebagainya. Anak ini dengan anak itu, dia berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setiap anak-anak itu beda. Ada belajar gayanya ikra ya, kinestetik. Ada yang mendengar, ada yang menggambar dan lain sebagainya. Dan itu semua kita penuhi dengan metode-metode. Gitu. Ada bahkan yang kalau kita biasa mungkin ya, ada yang dengan permainan dan lain sebagainya. Itu yang paradigma barunya. Kemudian di sini saya ingin mengajak bermain sebentar ya, karena sudah siap. Jadi boleh misalnya Bu Yomo sama Bu Vera, Bu Nurmi sama Bu Win, Bu ya, pokoknya sama teman sebelahnya. Yang satu sepakati, yang satu akan menggenggamkan tangan dan satunya akan mencoba membuka. Ya, coba. Sekarang siapa yang sepakati menggenggamkan, siapa yang membuka? Ini mengepal. Ya, siapa? Oh, ini Bu Vera yang mengepal ya. Coba ini. Ini. Nah, sekarang bayangkan di dalam kepala itu adalah benda yang sesuatu yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Terserah apa yang berharga. Tugas Bu Nurmi, tugas Bu Yoma dan tugas yang sebelumnya adalah mencoba membuka. Pokoknya dengan cara gojok boleh, kasih duit boleh, pokoknya harus buka. Jagalah sekuat tenaga karena itu benda penting ya di dalam situ. Sekarang berikannya, bukalah dengan cara apapun biar dia buka. 1, 2, 3. Kita meraih anak bagaimana? Siap kedua, keluar kedua jalan. Dia boleh menghardik, membujuk, menggoda, menawari dengan uang. Supaya anak itu terbuka. Oke. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadilah. Kira-kira mungkin ada merah. Apa yang kira-kira di bayangan Bu Vera yang sangat berharga itu? Jadi kasihkan. Apa yang punya ya? Aku jadi kepala apa permata. Tapi Bu Yoma kurang usaha ya tadi bukanya tadi. Oke, Bu Yoma kurang usaha ya kalau belum. Kalau dibuka kan cumi. Gitu ya. Iya. Oh merasa haknya. Kalau Bu Vera karena dia merasa haknya, Enggak mau dia. aku dimulai. Boleh. Kita lanjutkan. Kira-kira itu tadi ya sudah saya tanya apa yang ada di dalam kepala itu dan mengapa tidak dibuka. Terus kenapa yang ini juga kayak mau jadi ada kemudian itu ya. Kemudian saya lihat Rahasia yang satunya lagi kan dia tuh memohon dulu atau merayu. ya benar. Apa anak? Kita lanjutkan lagi untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, tidak ada tekanan, tidak ada misalnya kemudian aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita. Kita kalau dalam otak kita apa sih disiplin itu? Apa
Disiplin. Tahu moto mundur ini apa? Ya, disiplin itu mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan Segala sesuatu yang diikuti. harus diikuti. Ya, oke. Betul itu Bu, tidak salah, itu betul, ya. Karena itu disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Tapi sering diidentikan dengan hukuman. Kalau tidak patuh, hukum. Ya benar kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apakah disiplin itu sama dengan hukuman? Beda. Sama tidak? Beda. Hukumannya yang dari pelanggaran. Ada tindakan gitu. Resikonya ya, resiko kalau kita tidak mentaati peraturan. Oke, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya? Kalau tidak disiplin berarti kita tidak patuh, ya. Tetapi apakah sama dengan hukuman? Beda. Hukuman adalah resikonya, akibatnya kalau tidak. Nah, itu adalah hal yang cukup baru dikembangkan ternyata. Kita tidak berupa hukuman, tetapi berupa konsekuensi. Jadi resiko. Kalau seandainya kita udah tepat, kita nanggung yang sesuai dengan. Nanti ada kan dijelaskan hukuman itu apa, penghargaan itu apa. Lanjut lagi, di sini disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi datang ke waktu itu karena ingin diri sendiri, kesadaran diri, bukan karena ayah pernah dipuji, aku takut dihukum, gitu ya. Termasuk kita juga sebenarnya. Termasuk kita juga ya. Benar. Kalau motivasi, iya. Iya. Budaya malu. Jadi harus mempunyai budaya malu. Betul. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melaksanakan tindakan sehingga melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dalam diri, intrinsik, bukan karena paksaan, karena ingin dihargai, atau karena hukuman, atau Masih lemak dari kesadaran diri. Iya, tadi. betul sekali. Daripada yang dia haruskan. Iya, daripada kita kayak merasa aku tertekan ya, kita tidak melaksanakan. Bagaimana dengan siswa kita? Apakah siswa kita juga berpikiran seperti itu? Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Teori kontrol. Nah, yang tadi. Ternyata selama ini kita tuh berilusi, Pak. Ilusi itu namanya khayalan. Ya, kita tuh khayal ternyata. Guru dapat mengontrol murid. Yang tadi, kalau diibaratkan yang suruh buka tadi adalah guru, yang mengontrol tadi adalah murid. Kira-kira kalau murid itu galak buka? Galak. Kalau tidak galak, tidak mau. Ada juga kita yang jawabnya tidak. Nah, ini tidak jawab. Ada ya kayak gitu. Nah, kira-kira kontrol itu berada di mana? Di guru atau di diri anak? Anak, bukan kita yang mengontrol. Ternyata itu cuma ilusi. Guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif kita efektif dan bermanfaat. Itu tuh cuma menghayal bahwa ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan kedua orang merasa bersalah dapat mewarnai karakter. Misal, salah ini mulai itu coba sekali ya. Itu kan merasa kita bahwa kalau kita kritik kesalahan dia akan berubah positif. Itu ilusi, berarti khayalan kita baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayah, aku ini kan guru, boleh dong memaksa. Itu ilusi ternyata. Dan di sini dari permainan cobalah buka, tadi namanya cobalah buka, yang mengontrol orang lain itu bukan mengontrol diri kita itu bukan orang lain ternyata, tapi diri kita sendiri. Itu lewat yang mengontrolnya. Kalau kita kalau bukan, kalau tidak. Ada dalam kita. Tergantung motivasinya. Kira-kira motivasinya karena takut dihukum kah? Takut kena marah kah? Nah, dapat hadiah kah? Apa dari diri kita lewat? Ya, yang mana yang akan lama bertahan? Menurut kita yang mana yang akan lama bertahan? Kalau misalnya motivasi dari dihukum, motivasi anak kita menghargai hukum, apa motivasi dari diri kita? Dari diri sendiri. Betul, dari diri sendiri. Iya, masalah tadi. Itu kan dari diri kita lewat. Iya, dari diri sendiri. Kalau tidak datang lagi itu apa aja? Ada juga bapak itu. Bapak itu kan rapat. Karena saya setiap hari mempunyai kesadaran diri kita dewek lah. Nah, itu yang akan kita budayakan sekarang Supaya tidak merasa terpaksa. Iya, supaya Tidak tertekan. benar. Kamu dapat hadiahnya kalau ayah berapa
ya aku nafinya tak mikir gitu. Aku udah ada tak datang ya dari diri sendiri ada juga. Jadi kalau kita ketika anak-anak kita juga seperti itu, walaupun dia tidak berada di kelas kamu baik, walaupun dia tidak sama guru siapa baik, walaupun dia dari SMP mana baik, nanti dia tetap cari itu prinsipnya. Nah itu ternyata yang sekarang akan digerakkan di sekolah-sekolah, seluruh sekolah. Karena itu tanggung jawab pada Iya, itu tak muncul tuh kesadaran itu lagi paham itu. Terserah lah kamu tak datang, nah tidak, tapi kamu sendiri yang punya kesadaran. Gitu deh. Dan itu bisa menyebabkan jepret. Cak tadi ya, begitu. Pokoknya sehabis isi gitu, habisnya rasanya kayak segala isinya tak jadi kayak itu kan. Rasa ada kesadaran deh kan. Coba kalian paksa. Pokoknya hari Senin mau merah, hari Selasa mau yoma. Kan? Nah, jadi berubah ya, motivasi kita berubah, bukan dari diri kita sendiri. Dan cara itu juga kita giatkan sama siswa kita, karena pola sukses kesuksesan kita bukan sama kita, tapi sama siswa-siswa kita. Kalau siswa-siswa kita berhasil, berarti kita merasa bangga, wah, gitu ya. Nah itu yang disampaikan di dalam ternyata teori ini. Nah kemudian ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Ada motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tak dipuji. Pikir saatnya kelas ini lah bersih. Atau pokoknya kamu kalau udah tiket, ini apa namanya? Ada usaha, ya bersih. Atau kamu kalau misalnya buang sampah, ini dikasih denda dan sebagainya. Itu berupa hukuman. Kira-kira menurut kita, yang mana akan bertahan sama anak-anak? Melakukannya secara yang kita inginkan sebenarnya yang mana? Apakah ini, apa ini? Pengennya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang mana yang akan yang ini tentunya. Pokoknya kalau ada kita, dia maji. Ada kita, dia nyapu. Ada kita sampai di bed belum. Nah, sampai baru lagi kan. Sekarang sudah pokoknya lupa deh kita tuh ada lampu kita ada lagi dah. Nah, nyuruh lagi nyapu tapiเราsudah bergerak dewek, gitu ya. Tapi tidak mudah Bapak Ibu memang. Kita merubah pola yang selama ini kita lakukan dengan mungkin pendapat Bapak Ibu mungkin selama ini lebih banyak kita lakukan dengan motivasi mana menurut Bapak Ibu? Hukuman. Ya, mungkin penghargaan sebagiannya. Dua ini, tapi kita jarang menemukan ini. Tapi yang akan berubah pada mereka adalah ini. Gitu ya. Memang tidak mudah tidak mudah semudah beberapa kali yang melakukan. Butuh proses, butuh kerjasama. Makanya kita belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kita sama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri, nggak boleh ya. Tapi kalau kita akan ini yang kita timbulkan, yang ini. Nah, kita datang jam berapa? Masalah bersih. Ada corona. Tapi cara kita menyampaikannya mungkin. Untuk sekarang, budaya anak kita masih terbiasa dengan hukuman. Tentunya tidak mudah, tidak langsung. Nah, pokoknya kamu dan mau tidak pasal udah bisa langsung kayak itu. Tapi tidak pelan-pelan, mulai. Salah satunya saja mungkin ya. Dan aku mikir, oh iya ya, aku selama ini kalau ada tiket, aku dikasih hukuman, masih hukuman dong, ya kan? Oh ternyata, iya, denda, buang sampah sembarang. Kalau berartinya, ternyata dari situ belajar, ternyata gitu ya. Ternyata kita belajar dari situ, dan itu semua butuh kita kerjasama, budaya positif tadi. Kemudian yang selanjutnya hukuman dan penghargaan. Di sini Pak, saya merasa ya Allah, ternyata sama hari ini aku jadi guru hukum, ya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman sifatnya mendadak, tiba-tiba. Misalnya udah datang, telat, nah dari lapangan 2 kali, itu adalah hukuman. Tiba-tiba ada tidak, kira-kira masuk dah? Ada dah efeknya? Besok terlambat lagi, lusa terlambat lagi, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menyelesaikannya. Kemudian tidak relevan ya. Kemudian ini penghargaan. Penghargaan ini ternyata efeknya ketergantungan. Hadiah. Itu saya juga, ternyata diganti, diubah, dibalik. Kita jangan menjanjikan, tapi kita memberi apresiasi boleh. Tapi kita tidak boleh menjanjikan dari awal. Misal kamu kalau hari ini bisa ini, ya itu tidak boleh. Ternyata ketergantungan. Guru yang lain tidak mau melakukan. Ya, itu ternyata. Dan selanjutnya ini materinya cukup ini ya, menguras pikiran menyelesaikan ya. Tetapi
membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau dan manajer. Posisi yang disarankan akan kita lihat pada video ini. Yang mana video akan disarankan sama Bapak Ibu posisi yang paling bagus yang mana sih? Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren ada... Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Oke, itu tadi posisinya. Kira-kira dari kelima posisi mana yang menurut Bapak Ibu membuat Bapak Ibu nyaman kalau seandainya di posisinya yang dulunya tadi adalah Pak Habib, kita sebagai siswanya. Karena kita kan juga yang manajer itu. ada lagi, Kami tidak bangun, kami ada itu karara. ada lagi, yang lain manajer. Betul Bapak Ibu, sepakat sekali. Ternyata posisi yang disarankan adalah posisi manajer. Kira-kira kalau kita posisikan diri itu berlaku di kita, itu lebih enak kayak gitu atau lebih pokoknya bersama datang terlambat, jadi masuk lagi misalnya. Ya, itu penghukum tadi ya. Yang pertama tadi penghukum, kedua membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah betul. Ya Allah, tapi kita tuh menyakiti hatinya karena secara tidak langsung kayak gimana ya? Pokoknya kamu tuh malah buat ibu susah dan kalau ini pula itu membuat merasa bersalah. Kemudian teman itu saya kira bagus. Ternyata posisi kita teman ada waktunya. Jadi teman itu membuat tergantungan. Kemudian memantau pakai konsekuensi. Kira-kira apa beda konsekuensi sama hukuman? Kalau hukuman tadi tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah kita sepakati sebelumnya. Kalau kamu masuknya telat, kamu harus tinggal di dalam kelas selama istirahat 5 menit, misalnya kamu telatnya 5 menit. Berarti itu relevan nggak? Cocok nggak? Kan dia terlambat, berarti kan dia terlambat belajar. Otomatis dia keluar istirahatnya terlambat juga. Tapi kalau misalnya kita posisi hukum tadi, dia terlambat, mengurangi waktu kan? Sekarang kita tambahin lagi di mengurangi waktu dengan berkeliling lapangan basket. Lihat lagi, artinya tambah banyak tidak belajar, ya kan? Nah itu konsekuensi bedanya disepakati dulu sama siswa. Kira-kira apa konsekuensinya, gitu, kalau tidak melakukan. Kemudian itu ya, posisi yang disarankan adalah manajer, tapi paling tidak kita karena posisi kita dalam hukum berubah dari hukuman dari ini dari langsung ya. Ya mau dipilih boleh kan? Oh ya sudah. Oke, sambil dari belakang ya. Oke,
Siapa yang butuh kesayangan, kesenangan? Siapa yang butuh kebebasan? Siapa yang tidak butuh bertahan hidup, survival, dan kekuasaan? Kita butuh, kita berkuasa gitu ya. Itu 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut akan diupayakan setiap manusia untuk mencukupinya dengan baik. Namun apabila ada yang belum dapat terpenuhi, maka akan ada perubahan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita misalnya tidak terpenuhi tidur kita, kebutuhan itu ya, tidak terpenuhi makan kita tidak konsentrasi misalnya belajar di sekolah itu. Kemudian lanjut lagi tentang keyakinan kelas. Nah ternyata kita disarankan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat memberikan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada proses belajar Pancasila. Ya, keyakinan kelas itu disepakati bersama siswa, bukan guru yang membuat. Nanti juga Pak Habib, mohon izin, kita akan ada keyakinan sekolah. Ternyata berubah, peraturan itu bukan peraturan sekolah, tapi diganti keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah misalnya datang tepat waktu, disiplin. Apa konsekuensinya kalau seandainya anak-anak tidak? Itu kita diskusikan bersama anak-anak Pak. Idenya, tapi kita ngarahkan yang sesuai. Misalnya, oh yang tadi dari istirahat 5 menit misalnya, atau dan lain sebagainya. Asal disepakati bersama. Kemudian dibuat dengan kata-kata positif Pak. Bukan dilarang membuang sampah, tapi ayo buang sampah ada tempatnya. Gitu, positif Pak. Ya, karena kita sudah terbiasa ya. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 ini akan dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan semua kelas. Ya, yang pertama ini keyakinan kelas nanti idenya dari anak-anak. Tapi keyakinan kelas aku kayak Bu misalnya, aku tidak mau dibully kemarin. Tidak ada pembulian di sekolah Bu. Di sini punya si Iblan. Kemudian ada lagi Bu nak mandiri. Bu tidak boleh saling ejek teman dan lain sebagainya. Ini ditempel ini. Nanti kita kelompokkan, ya, kelompokkan bersama-sama. Kira-kira yang keyakinan itu sudah dengan sama yang mana? Lagi disatukan dan dia diubah menjadi 4 atau 5 cuma poin. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kita lupa dan susah dikontrol. Kemudian membuat desainnya mereka sama-sama menempelkan ide dan itu nanti ada tanda tangan bersama. Kemudian di sini langkah menyusun keyakinan kelas. Pertama menuliskan usulan tadi. Kemudian semua usulan ditempel di papan tulis. Kemudian juga menjadi kalimat positif. Misalnya di situ mereka ada jangan membuli teman. Diubah dengan ayo menyayangi teman. Ya, gitu ya, dibalik. Jadi kita positif, jangan negatif. Dilarang membuang sampah. Diubah menjadi positif, buang sampah pada tempatnya. Ya, misalnya tidak boleh jalan-jalan di kelas. Mari menghormati orang lain, misalnya. Tidak ngobrol ke mereka. Oke, mari kita masuk menghormati orang lain atau mendengarkan pembicaraan guru. Ya, diubah dengan positif. Kemudian mengecek kembali, cek bersama-sama yang mana poin mau diambil. Kemarin malah anak saya ada yang bilang saya akan selalu mengganggu teman, kemudian saya akan piket setiap hari Minggu. Saya bilang, kalau piket setiap hari Minggu disediakan, itu kesepakatan kelas, berarti semua siswa datang ke dan akhirnya oh iya, ya, gitu. Itu kita mungkin anak-anak kita unik, ada yang melaksanakan ini ya, dan itu kita ubah positif, jangan semuanya kita terima, kita tetap menjadi kontrolnya ya. Kemudian meminta keyakinan kelas ditempel di kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas ya yang ada nih. Contoh keyakinan kelas dengan A ini. Dan setiap kali yang tadi ditempel disimpulkan Bapak. Jadi tinggal ada 4 poin kami keyakinan kelas tadi. Yaitu mandiri,
sudah mulai ada sedikit, walaupun sedikit berarti ada perubahan positif kita Pak ya. Mungkin di sekolah kita bisa lakukan juga Pak, cukup bagus menurut saya. Karena ini kalau kita keyakinan bersama-sama kayak anak itu bukan kita terpaksa. Tidak karena ada uji, tidak karena ada guru ini, karena ada ibu ini baik, atau karena bapak ini baik. Karena ketika belajar sampai, kok kamu ini ya, ketika belajar sampai, kita akan membangun motivasi dari dalam diri mereka. Kemudian menyayangi tadi supaya tidak bully dan lain sebagainya, selalu berbuat baik. Ini poin mereka Pak. Tapi dijabarkan mereka di dalam keterangannya, kalau mandiri itu kami poin itu minggunya bergerak sendiri dalam menjalankan kewajiban. Piket, kami ke dewe. Kalau udah piket ya lihat dulu kan, kita terima lagi. Kemudian kelompok daerah lain pendekatan orang yang berbicara. Selanjutnya menyayangi Tuhan dia tak berbagi. Selalu berbuat baik, membuang sampah pada tempatnya, berbicara baik dalam dulu. Itu poin yang akan mereka capai bersama-sama. Nah, poin yang terakhir ini adalah yang terakhir segitiga restitusi. Ternyata di sini ini sudah kita dikasih materi bagus Pak, dikasih solusinya dulu untuk menyelesaikan. Segitiga restitusi namanya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kayak posisi manajer. Siapa yang ngasih ide solusinya Pak? Guru apa beliau? Atau siswa yang tadi manajer? Dia sendiri. Siswa, guru cuma nanya-nanya betul. Tapi yang dapat ide itu adalah mereka sendiri, bukan kita. Ya? Tapi, oh iya oke, aku pernah bilang. Ya coba ya, dari apa lainnya. Nah, kita sebagai manajernya baik. Iya, memancingnya baik. Kayak tadi membangun kesadaran untuk datang ke sekolah. Ya bangun dulu lah, misalnya kamu merasa bertanggung jawab. Kita mulai memancing itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, meregulasi dirinya Pak. Karena tidak merasa terbeban, karena hukuman, karena takut, karena mau penghargaan dan sebagainya. Dan setelah itu melakukan kesalahan sehingga mereka dapat menemukan solusi sendiri. Jadi walaupun ada kita, mereka bisa menyelesaikan sendiri nantinya. Membalas segala macam kan tidak mengambilnya, atau mengambil uang, mencuri dan sebagainya. Mungkin itu masuk aja deh. Tapi kita bisa nanti dengan cara mereka sendiri menemukan solusinya. Ya. Kalau sekarang mungkin saya pribadi pun saya yang lebih dominan dengan anak-anak kan. Cuman coba apa ya Pak? Tapi sekarang mulai sedikit demi sedikit kita bersama-sama. Nah ini langkah-langkahnya. Ya, guru berperan sebagai manajer benar atau memenuhi yang manajer tadi yang paling baik ya. Dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi dalam mendampingi murid menyelesaikan masalah. Kita cuma mendampingi tugasnya Pak. Nanti menemukan solusinya itu ada mereka sendiri. Cuma kalau anak SD mungkin kita kasih pilihan Bu. Kira-kira baca ini atau baca ini, karena anak SD belum bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Mungkin kelas 6, kelas 5 sudah bisa, kelas 1 belum bisa. Gitu. Dan sekarang kan minta maaf apa udah jawabannya. Sekarang baca ini, baca ini kita kasih pilihan, ya. Kita yang harus lebih berpikir. Mungkin saya juga kadang tadi misalnya anak-anak yang sudah malamnya ini kan berusaha dari iya ya, nah gitu ya. Kemudian apa yang pertama ini Pak, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Oh terlambat, iya terlambat ya. Iya kenapa kira-kira terlambat? Karena ini Bu, oke. Sekarang Bu kita juga mau mencari kesalahan. Kita sekarang biarlah yang terlalu. Kita selesaikan masalahnya. Bagaimana ke depan? Itu menstabilkan. Atau misalnya karena dia buang sampah di sana, kalau buang sampah ini karena ini ya tadi. Karena lagi main masih jadi hukum. Lagi buang sampah di lapangan. Kemudian ini kalau dia tindakan yang salah. Jadi kita perhatikan sebenarnya tidak tindakan hal yang tadi. Gitu ya. Apakah yang dilakukan tadi benar? Apa salah? Salah. Nah, kan mereka yang jawab, bukan kita yang menghukum. Dasar ini ya ini, malas ini gitu ya. Terlambat lagi, nggak boleh hina. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi Pak, kalau sudah kita pakai keyakinan sekolah, kita buat bersama-sama, maka ditempel di mana-mana. Jadi misalnya berusaha, kakek kita bisa tanya, bagaimana keyakinan yang kamu ajar? Nah, misalnya, oh ini Bu. Nah, sekarang masih ada beberapa menit ya, hanya beberapa menit saja. Ini adalah video yang sudah ini harus dilakukan bersama. Video yang sudah saya praktekkan sama anak-anak, tapi ini dalam bentuk skenario, jadi dibuat belum dilaksanakan. Hanya beberapa menit saja. Ini adalah video yang sudah ini harus dilakukan bersama. Video yang sudah saya praktekkan sama anak-anak, tapi ini dalam bentuk skenario, jadi dilaksanakan ya. Saat jam istirahat, Idlan bermain bola bersama teman-teman yang lain. Sambil bermain, Idlan minum es di dalam plastik. Karena asik bermain bola, Idlan membuang plastik itu di lapangan.
Melihat peristiwa ini, Bu Mita segera memanggil Idlan dan mengajaknya berdialog. Selamat pagi, Idlan. Selamat pagi. Idlan, kira-kira tahu mengapa Ibu minta kami? Yes, Bu. Kenapa ya, Bu? Luar biasa, Pak. Idlan melakukan main bolanya ya. Langkah pertama ya, ini langkah pertamanya. Dia menstabilkan identitas. Tidak langsung memanggil dari orang ini. Tapi kita bawa dia ke ruang lain, kemudian kita menstabilkan identitas. Tadi, apa yang terjadi di lapangan? Apa yang kamu lakukan? Terus kita di sini kasih kayak kita tuh emosinya tuh merasa awalnya merasa bersalah, tapi merasa apa sih hilang? Nih, iya Bu, seru sekali dan saya main bola. Pak tadi serunya buang bola. Iya Bu, seru sekali sehingga saya tidak sengaja membuang sampah di lapangan. Mohon maaf ya Bu. Awalnya kita pikirkan sengaja mau ini gitu kan. Selanjutnya deh, ada kan kita main kadang kita sengaja untuk dibuang atau terdorong. Kita pikir sengaja maunya. Jadi dia menurut kita adalah sengaja. Di sini bilang tidak apa-apa itu kan. Minta berterima kasih dan menghargai atas kejujuran. Kita menghargai dulu apa yang dilakukan. Kita ngomong kan. Kemudian setiap manusia perlu melakukan kesalahan. Sekarang hari kita perlu perbaikan. Soalnya kenapa ketika kita menjadi posisi hubungan anak itu cenderung tidak jujur, cenderung menyalahkan kawan, itu dan sebagainya. Tapi kalau kita harus stabilkan dulu. Setelah emosinya stabil, baru kita beranjak pada kualitas. Nah, kita beranjak pada kualitas ini. Di sini bicara, oke. Tadi kira-kira kalau kita membuang sampah pada sembarang tempat, apakah perbuatan yang benar atau salah? Tidak benar Bu. Ini kecil ya suaranya. Jadi saya. Nah ini langsung terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira, ya. Kira-kira kalau misalnya keyakinan mana yang dilanggar? Gitu ya. Oh Bu, saya tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu yang saya langgar Bu. Nah nanti di depan gimana Idlan? Bu, biar ini Bu, saya berarti tidak minum es di lapangan dan lain sebagainya. Tadi sebenarnya ada satu lagi tapi ini sudah mati. Satu lagi itu Keisha. Keisha itu datang terlambat karena dia nonton itu terlalu malam. Akhirnya bangun kesiangan. Dan itu kita selesaikan dengan posisi yang tadi. Itu adalah kaitan kelas. Nanti mungkin ke depan itu yang akan kita rancang ke depan Bapak Ibu mohon kerjasamanya karena ini memang cukup baik ya menurut saya pribadi dan saya banyak belajar di modul ini apa-apa saja yang kira-kira positif bisa kita ambil dan dari negatif bisa tinggalkan. Memang mungkin tidak mudah untuk langsung berubah pola itu, tapi kita berangsur-angsur. Saya pribadi pun cukup apa ya, cukup kayak ya Allah kok ada begini gitu. Tapi akhirnya